Kita akan membahas tahapan premediasi ya, sebagai satu dari tiga tahapan pelaksanaan mediasi yang sudah pernah kita bahas di edisi sebelumnya. Tahapan premediasi diatur dalam bab 4, pasal 17 sampai 23, Perma nomor 1 tahun 2006. Nah, di bab 4 ini ada 6 hal ya yang diatur berkaitan dengan tahapan premediasi. Yang pertama adalah kewajiban hakim pemeriksa perkara, kedua kewajiban kuasa hukum, lalu yang ketiga adalah hak memilih mediator, empat batas waktu pemilihan mediator, lima pemanggilan para pihak, dan enam akibat hukum etikat tidak baik. Kita bahas satu persatu. Kewajiban hakim pemeriksa perkara. Ada tiga kewajiban hakim pemeriksa perkara. Yang pertama adalah mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Nah, perintah ini disampaikan oleh hakim pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak berperkara. Jadi, rekan-rekan sekalian, jika suatu gugatan yang diajukan ke pengadilan dihadiri kedua belah pihak, sepanjang perkara itu bukan merupakan perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, maka hakim wajib memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi. Berikutnya adalah menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak. Hal-hal yang dijelaskan hakim pemeriksa perkara antara lain, yang pertama, pengertian dan manfaat mediasi. Kemudian yang kedua adalah kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi disertai akibat hukum jika beritikat tidak baik selama proses mediasi berlangsung. Kemudian, hakim juga menjelaskan biaya-biaya yang timbul akibat penggunaan mediator non-hakim dan bukan pegawai pengadilan, lalu menjelaskan adanya pilihan untuk menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan. Berikutnya adalah kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi. Nah, ini hal-hal yang harus dijelaskan hakim ya, mengenai prosedur mediasi kepada para pihak. Biasanya untuk membantu hakim dalam menjalankan tugas ini, di meja sidang itu telah disediakan eh, beberapa formulir yang berisi tentang prosedur mediasi sehingga dapat dijadikan panduan hakim dalam memberikan penjelasan kepada para pihak. Kewajiban yang ketiga bagi hakim pemeriksa perkara adalah menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak ya, yang di dalamnya memuat pernyataan bahwa para pihak satu telah memperoleh penjelasan prosedur mediasi secara lengkap dari hakim pemeriksa perkara. Yang kedua, telah memahami dengan baik prosedur mediasi, serta yang ketiga, bersedia menempuh mediasi dengan itikat baik. Nah, ini adalah tiga kewajiban hakim pemeriksa perkara dalam tahapan pramediasi. Berikutnya, kita membahas tentang kewajiban kuasa hukum. Kuasa hukum menurut Perma wajib membantu para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses mediasi. Jadi kuasa hukum punya kewajiban membantu para pihak agar prinsipal dapat melaksanakan hak dan kewajibannya selama proses mediasi. Kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perma antara lain mencakup hal-hal berikut. Pertama, menyampaikan penjelasan hakim pemeriksa perkara kepada para pihak. Jadi, jika ada penjelasan hakim yang terlampau teknis mungkin atau hal-hal yang masih perlu penjelasan dengan bahasa yang sederhana, kuasa hukum wajib menyampaikan hal itu kepada para pihak agar dipahami sepenuhnya para pihak sehingga mereka melaksanakan mediasi secara baik ya karena didasari atas pemahaman yang lengkap. Yang kedua, mendorong para pihak berperan langsung secara aktif dalam proses mediasi. Yang ketiga, membantu para pihak mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan, dan usulan penyelesaian sengketa selama proses mediasi berlangsung. Berikutnya adalah membantu para pihak merumuskan rencana dan usulan kesepakatan perdamaian dalam hal para pihak mencapai kesepakatan. Kelima,
menjelaskan kepada para pihak terkait kewajiban kuasa hukum. Nah, ada satu kemungkinan di dalam proses mediasi, yaitu prinsipal tidak dapat hadir secara langsung dalam proses mediasi karena beberapa hal ya, halangan yang sah menurut hukum, misalnya karena suatu pekerjaan, karena perintah jabatan, karena sakit, atau karena bekerja di luar negeri dan sebagainya, sehingga tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk menjalani atau melaksanakan proses mediasi secara langsung. Nah, jika hal ini terjadi, kuasa hukum dapat mewakili para pihak untuk melakukan mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang berisi tentang adanya pelimpahan atau pemberian kewenangan kepada kuasa hukum guna mengambil keputusan atau kesepakatan ya, menjalin kesepakatan dengan pihak lawan dalam proses mediasi. Nah, kuasa ini dalam eh, dalam doktrin hukum acara itu disebut dengan kuasa istimewa. Ini juga kalau kita rujuk itu di pasal 130 HR, 154 RBG berkaitan dengan adanya kuasa yang secara khusus untuk mewakili prinsipal mengucap sumpah. Nah, eh, mewakili pihak mengucap sumpah ini kemudian ditafsirkan secara luas, termasuk perbuatan-perbuatan hukum lain yang pada prinsipnya hanya dapat dilakukan oleh prinsipal tersebut. Jadi selain mengucap sumpah juga misalnya mencapai kesepakatan dalam proses mediasi, kemudian kalau dalam lingkup peradaban agama itu mengucapkan ikrar talak ya, yang mewakili pemohon dan hal-hal lain mengenai perbuatan perdata yang secara prinsip hanya boleh dilaksanakan atau dilakukan oleh prinsipal. Berikutnya, hak memilih mediator. Para pihak dalam perkara berhak memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di pengadilan. Jadi, di setiap pengadilan itu dicantumkan daftar mediator, baik mediator hakim atau mediator non-hakim pegawai pengadilan, serta mediator non-hakim non-pegawai pengadilan. Nah, jika pihak memilih dua mediator atau lebih, maka harus dilakukan pembagian tugas mediator yang disepakati oleh para mediator tersebut. Jadi, misalnya ada mediator, ada komediator. Bisa juga ada mediator, komediator satu atau komediator dua. Nah, jika mediatornya lebih dari satu orang, maka harus dilakukan pengaturan secara baik mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab para mediator tersebut. Daftar mediator ini ditetapkan berdasar surat keputusan Ketua Pengadilan yang mencakup tadi ya, seperti yang kami katakan, mediator hakim dan atau mediator non hakim, baik yang mediator non hakim pegawai pengadilan atau mediator non hakim non pegawai pengadilan. Daftar mediator dapat ditampilkan di beberapa lokasi, misalnya ruang sidang atau ruang tunggu pihak berperkara, ruang mediasi dan lokasi lain yang dianggap perlu. Kemudian, berikutnya adalah ketentuan mengenai batas waktu memilih mediator. Para pihak berhak memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di pengadilan pada hari sidang itu juga. Jadi mediator ini bisa dipilih pada hari sidang itu juga jika disepakati para pihak, atau jika belum disepakati pada hari itu, diberikan waktu selambat-lambatnya 2 hari kerja berikutnya untuk berundi. Nah, dalam memilih mediator, para pihak mempertimbangkan biaya yang mungkin timbul akibat memilih mediator non-hakim dan non-pegawai pengadilan. Karenanya, hal ini berkesinambungan dengan penjelasan sebelumnya ya, ketika kita membahas tentang kewajiban hakim memeriksa perkara, yaitu menjelaskan tentang ada tidaknya kemungkinan biaya yang timbul, misalnya biaya jasa mediator jika para pihak memilih mediator non-hakim non-pegawai pengadilan. Jika setelah tercapai kesepakatan mengenai mediator yang dipilih, para pihak melaporkan kepada hakim pemeriksa perkara. Selanjutnya, kesepakatan tersebut ditindaklanjuti ketua majelis dengan diterbitkan penetapan penunjukan mediator. Bagaimana kalau tidak tercapai kesepakatan para pihak setelah diberi waktu selambat-lambatnya 2 hari kerja?
Jika hal itu terjadi, maka ketua majelis menunjuk mediator hakim atau pegawai pengadilan dan menuangkannya dalam penetapan, disertai perintah melaksanakan mediasi. Setelah itu, hakim wajib menunda persidangan untuk memberi kesempatan para pihak melaksanakan mediasi sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam perma. Berikutnya adalah pemanggilan para pihak. Mediator yang telah ditunjuk menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi setelah ia menerima penetapan penunjukan sebagai mediator. Jadi segera setelah dia menerima penetapan penunjukan mediator, mediator tadi menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi. Dalam hal mediasi dilakukan di gedung pengadilan, mediator atas kuasa hakim pemeriksa perkara melalui panitra melakukan pemanggilan para pihak dengan bantuan jurusita atau jurusita pengganti untuk menghadiri pertemuan mediasi. Nah, perintah mediator ini adalah kuasa menurut hukum ya dari ketua majelis atau hakim pemeriksa perkara sehingga tidak diperlukan adanya apa istilahnya ya surat kuasa khusus atau penunjukan khusus atau perintah khusus kepada mediator untuk melakukan pemanggilan karena dengan ditunjuknya mediator sebagai dengan ditunjuknya seseorang sebagai mediator maka ia berwenang melakukan atau memerintahkan tindakan-tindakan yudisial supaya mediasi tersebut dapat berjalan dengan baik ya. Jadi jurusita yang menerima perintah panggilan mediator tidak perlu lagi mempertanyakan kenapa mediator meminta untuk dilakukan pemanggilan mediasi karena memang itu sudah kewenangan dia yang secara hukum didelegasikan dari kewenangan majelis hakim pemeriksa perkara. Nah, terakhir berkaitan dengan akibat hukum etikat tidak baik. Jadi dalam proses mediasi, Bapak Ibu sekalian, ada kemungkinan salah satu atau kedua belah pihak itu beretikat tidak baik. Nah, apa itu etikat tidak baik? Etikat tidak baik adalah segala tindakan yang bertentangan dengan norma hukum dan kepatutan dan atau kesengajaan untuk bersikap dan bertindak yang merugikan kepentingan pihak lain. Jadi, segala sesuatu yang dilakukan yang merugikan kepentingan pihak lain dan atau bertentangan dengan norma itulah yang dimaksud dengan etikat tidak baik. Bagaimana etikat tidak baik dalam mediasi? Ada beberapa perbuatan atau tindakan yang dapat dikategorikan etikat tidak baik. Yang pertama adalah tidak hadir dalam proses mediasi setelah dipanggil secara sah dan patuh. Jadi udah dipanggil satu atau dua kali, tapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah itu merupakan bentuk dari etikat tidak baik. Lalu berikutnya adalah tidak bersedia menandatangani kesepakatan tanpa alasan yang sah. Setelah melalui beberapa kali mediasi, dibuat rancangan draft kesepakatan, lalu ternyata pada saat penandatangan dia tidak bersedia bertanda tangan tanpa alasan yang jelas, maka itu dapat dikategorikan sebagai etika tidak baik. Serta tindakan-tindakan lain yang bertentangan dengan norma atau kepatutan. Ya, misalnya hadir, tidak hadir, sehingga itu memperlambat proses, kemudian berkata-kata kasar, atau mungkin melakukan tindakan-tindakan yang kontraproduktif selama proses mediasi yang mengganggu kelancaran atau bahkan mengancam keselamatan pihak lain. Nah, jika terjadi itikat tidak baik pada salah satu pihak, mediator menyampaikan laporan bahwa salah satu pihak beretikat tidak baik kepada hakim pemeriksa perkara. Jadi laporan ini disampaikan kepada hakim pemeriksa perkara bahwa ada salah satu pihak beretikat tidak baik, disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi. Selanjutnya, hakim pemeriksa perkara menjatuhkan putusan atau penetapan atas dasar laporan mediator tersebut. Nah, jika penggugat yang beretikat tidak baik, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima serta dihukum untuk membayar mediasi. Nah, ini menjadi putusan akhir ya, putusan untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai dengan perintah untuk membayar biaya mediasi. Adapun jika tergugat yang beretikat tidak baik, maka ia dihukum membayar biaya mediasi dan dituangkan dalam bentuk penetapan yang bukan merupakan penetapan akhir. Jadi ini berkaitan dengan akibat hukum tidak baik
itikat tidak baik sebagai bagian dari tahapan pramediasi. Nah, inilah rekan-rekan sekalian beberapa hal yang perlu diketahui dalam tahapan pramediasi dari kewajiban majelis hakim pemeriksa perkara, kewajiban kuasa, lalu kemudian eh, pemilihan mediator, tenggat waktu, kemudian pemanggilan dan akibat hukum itikat tidak baik. Nah, mudah-mudahan penjelasan singkat ini dapat memberi wawasan baru ya, atau mungkin menguatkan kembali ingatan-ingatan tentang tahapan premediasi yang telah pernah dipelajari sebelumnya. Semoga bermanfaat. Selamat menjalankan peran sebagai mediator. Semoga kanal ini terus bisa memberikan manfaat bagi para pemirsa. Demikian, jangan lupa support kanal ini dengan subscribe, share, like, and comment. Salam the 1 minute of law studies.